Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbiati. Saya di sini orang tua siswa di rumah belajar bersama. Alasan saya kenapa membawa anak saya ke sini, yang pertama itu memperkenalkan lingkungan belajar, di mana dia akan mendapatkan situasi yang jauh berbeda dibanding dengan di rumah. Di sini dia akan bertemu dengan kakak-kakaknya yang semuanya belajar membaca, menulis, sambil bermain. Jadi itulah alasan saya kenapa saya sering-sering membawa anak saya ke sini. Bagaimana dengan buku-bukunya di rumah belajar menurut Anda? Oh, menurut saya lumayan banyak ya. Ini banyak sekali buku-buku di sini. Itu sangat lumayan menarik perhatian anak saya. Secara di rumah dia hanya ketemu dengan buku bahasa Inggris yang tidak ada gambarnya, dan di sini ketemu dengan buku-buku yang penuh dengan warna yang membuat dia tertarik, yaitu gambar-gambar yang ada di buku yang sangat colorful menurut dia mungkin. Yang namanya juga anak-anak ya, anak-anak suka namanya buku-buku yang berwarna dan bergambar. Oke, seberapa sering Ibu Bia ini mengantar anaknya ke rumah belajar untuk membaca? Oh, minimal sih 3 kali seminggu. Tergantung dia, minimal ya tergantung dia. Kalau memang dia lagi mau ya dibawa. Tapi kalau dia mau tidur ya tidur aja. Sempat pernah malah satu hari dia datang meskipun teman-temannya pada libur, tapi dia tetap semangat untuk belajar sendiri di sini. Oke? Dan sambutannya teman-teman di rumah belajar seperti apa dengan kehadiran? Oh, mereka sangat ramah sekali, welcome sekali dengan anak kecil yang satu ini yang baru umur 3 tahun. Dia sebenarnya belum diterima sebenarnya, karena di sini diterimanya itu umur minimal 5 tahun, tapi saya berinisiatif sendiri untuk bawanya, sekaligus langsung mengajarkannya di sini, karena saya anggap lingkungan belajar di sini sudah sangat positif sekali untuk proses belajarnya ke depan. Itu kelihatannya ada buku baru, itu bisa diperlihatkan? Ya, ini ada beberapa buku. Yang ini yang menarik buat dia, Kambing Menjadi Korban. Ini gabungan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi saya sambil mengajarkan dia beberapa kosakata mungkin yang biasa dia temukan sehari-hari. Ya paling cuma 1 atau 2 kosakata saja dalam satu hari untuk dipraktisin setiap harinya, supaya dia belajar dia secara tidak langsung bisa mengetahui bahasa Inggrisnya sesuatu sambil belajar. Jadi learning by doing aja lah gitu maksudnya. Jadi unconsciously dia mengetahui semuanya. Mungkin terakhir, apa yang sebagai seorang ibu yang punya anak, saran kepada masyarakat agar terbiasa dengan buku buat anak-anaknya gitu, apa yang harus dilakukan gitu? Ya, menurut saya sih kita sebagai orang tua yang bijak lah, yang mau melihat anak kedepannya berkembang lebih baik, alangkah bagusnya kalau kita lebih mendekatkan mereka dengan dunia belajar, atau ketika dia belajar otomatis dia akan bergelut dengan yang namanya buku-buku. Jadi kita mempertemukan dia, jadi kita mengajak dia ke lingkungan yang dimana orang-orang yang sering membaca. Ketika dia sering-sering melihat orang membaca, otomatis dia akan tertarik bagaimana sih itu sebenarnya membaca itu, apakah apa yang menarik di sana sehingga orang tertarik untuk terus membaca dan membaca. Dan setelah dia tertarik, otomatis secara tidak langsung dia akan ketagihan membuka hal-hal baru di dalam buku itu, apa sih yang bisa dia temukan lagi di dalamnya, ilmu apa yang bisa dia dapatkan lagi di sana. Jadi saya menyarankan kepada orang tua di luar sana yang masih memiliki anak kecil, untuk sedini mungkin kita memperkenalkan dunia belajar kepada anak, terutama dalam dunia membaca ya. Karena sebenarnya pemerintah menyarankan kita menyemangati kita untuk membaca, tapi yang kebanyakan di bang itu mal-mal, jarang-jarang sekali ada rumah belajar begini ya. Jadi saya menginvite semua orang tua untuk mari kita belajar di rumah bersama, rumah belajar bersama ya, karena di sini memberikan hawa-hawa positif lah untuk anak-anak muda ke depannya. Terima kasih banyak. Thank you. Bu Bia ini adalah juga dosen Inggris ya? Iya. S2 di UIN dulu ya? UIN dulu, saya belum S2-nya. Dosen di Ada salah.
Salam.